hampir sudah 3 tahunan saya saat ini kondisi saya sedang sakit. Kadang hati saya bertanya, kenapa Allah menguji saya dengan, sakit yang saya alami sekarang. Tapi saya juga sadar mungkin ini adalah jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Pak Ustadz Agus supaya saya bisa sabar, tetap, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dari sakit ataupun ujian yang saya alami, minta nasihat dari Pak Ustadz. Iya, kalau berdasarkan apa yang sudah disebutkan ya, bahwa diuji dengan sakit selama 3 tahun belakangan. Jadi yang pertama di situ kita harus mengingat, pertama ya, mengingat tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebelum kita sakit. Berapa lama kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan sebelum Allah uji dengan sakit ya. Dan itu kita bisa mendapati contoh yang disebutkan tentang Nabi Ayub ya alaihissalam. Jadi beliau alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak ujian. Setelah di situ usianya ya 70 tahun. Setelah di situ usianya 70 tahun, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anaknya meninggal semua ya, kemudian harta yang dia miliki juga hilang semuanya ya. Dan tidak tersisa juga dari istri-istrinya kecuali tinggal satu orang yang mau menemaninya ya, karena Nabi Ayub alaihissalam diuji juga dengan penyakit lepra atau penyakit kusta. Itu sehingga banyak orang yang tidak mau berinteraksi dengannya, sehingga di situ beliau pun mengasingkan diri ya, bersama dengan istrinya yang merawatnya. Sampai di situ setelah 17 tahun diuji oleh Allah dengan keadaan tersebut sampai 17 tahun. Sampai akhirnya di situ istri ini berkata, "Tidakkah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat ya musibah yang menimpa engkau?" Maka tadinya Nabi Ayub alaihissalam mengatakan, ini awalnya kita kan sudah dikasih kenikmatan tuh 70 tahun. Ini belum setimpal, baru 17 tahun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Bila dibandingkan dengan kenikmatan 70 tahun, maka yang 17 tahun musibah ini belum ada apa-apanya. Ya, walaupun pada akhirnya Nabi Ayub alaihissalam pun tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Jadi kita lihat di situ maksudnya pelajaran yang dipetik di situ tentang kesabaran yang enggak ada batas pada dasarnya. Ya, kesabaran yang tiada batas. Jadi bagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama, kalau ditanya ilama tahada as-sabr, sampai kapan kesabaran ini? Maka jawabannya di situ hatta ya'lamas sabru annaka sabirun. Ya. Sampai kesabaran itu tahu bahwasanya kamu itu orang yang sabar. Jadi pertama di situ bahwa sakit yang diderita juga di sisi lain sekarang hal yang kedua, sakit yang diderita oleh seorang mukmin ya, ataupun yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin itu menjadi kafarah bagi dosa-dosanya. Yaitu ada keutamaannya. Orang yang di situ ya bersabar dengan rasa sakitnya, bersabar dengan musibahnya, di samping dia mendapatkan pahala kesabaran itu sendiri, dan kemudian dia akan mendapatkan penghapusan dari dosa-dosa atas setiap musibah apapun yang menimpa dirinya. Kalau seandainya dia memperhatikan ya, manusia dimanapun, maka dia pasti akan mendapati ada orang yang lebih parah keadaannya. Ada yang lebih prihatin kondisinya. Kondisi sakitnya itu lebih memprihatinkan daripada dirinya. Dan bahkan mungkin ada yang sudah lebih lama sakitnya dibanding dengan dirinya. Nah, cara pandang inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Supaya kita tetap di situ, ya, di samping bisa tetap bersabar, juga kita tetap bisa bersyukur. Jadi, huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Wa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Jadi tengoklah di situ kepada orang yang keadaannya lebih ya prihatin ya, istilahnya yang lebih rendah daripadamu. Jangan di situ kamu memandang ataupun menengok kepada orang yang lebih tinggi di atasmu. Karena cara pandang yang semacam ini itu yang lebih layak, lebih pantas untuk tidak meremehkan sedikit pun kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Karena nyatanya dalam kondisi sakit pun kita tetap masih mendapatkan nikmat yang lain, ya kan? Ya, walaupun istilahnya pasti di situ ada keterbatasan dalam hal yang lainnya. Ya, aktivitas kita jadi terbatas, ya. Tapi kita bisa mendapati di sana ada banyak sosok orang-orang yang
sakit dan bahkan punya keterbatasan fisik, ya, tapi tetap istilahnya punya semangat untuk berbuat kebajikan. Nah, itu juga ketika seseorang masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan sakit, maka itu juga nikmat ya sebenarnya. Jika kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mengerjakan ketaatan walaupun di saat kita sakit. Dan kemudian tetap ya, artinya usaha harus tetap dilakukan ya. Mengambil sebab ya, itu merupakan sesuatu yang disyariatkan. Dawaw kan gitu ya, kata Nabi SAW di situ, berobatlah ya. Jika memang kalian itu sakit ya. Kalau misalnya di situ sudah berusaha dengan pengobatan ini belum cocok, ya bisa dicari pengobatan yang lain selama itu dibolehkan oleh syariat. Siapa tahu nanti ada ya di antara jenis-jenis pengobatan yang cocok buat dirinya. Ya. Dan tetap berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh berdoa ya, kesembuhan kepada Allah Azza wa Jalla ya, di samping mengambil sebab-sebab tadi, sebagaimana halnya Nabi Ayub alaihissalam akhirnya berdoa juga ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai di situ asa ya, jangan sampai juga di situ rendah diri, tetap harus punya semangat ya, dan yang paling penting adalah tadi itu bahwa berusaha yang namanya kewajiban dilakukan sesuai dengan kemampuan sama dalam keadaan sakit ya. Seperti sholat ya tetap dijaga walaupun misalnya harus berbaring sekalipun sholatnya ya. Zikir, membaca Quran ya, apa yang bisa dilakukan dari ketaatan kepada Allah. Kalau misalnya masih punya kelebihan harta ya, walaupun dalam keadaan sakit, mungkin dia ada punya penghasilan dari mana ya, kan dia mau berbagi, berinfak, atau bahkan mungkin ingin wakaf, yang mana siapa tahu dengan sedekah dan juga dengan sebab hanya berwakaf ya, Al-Quran kah, berwakaf apakah ya, siapa tahu itu menjadi sebab juga ya datangnya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.